dari kelompok BMKG, pertama-tama kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Bunga Resa Ramadhani. Nama saya Mitrati Hasna. Nama saya Muhammad Sultan Habibi. Nama saya Rala Patricia. Nama saya Ramai Salma Yusufusuma. Nama saya Sarah Rana Safira. Nama saya Yusuf Gibran. Dan saya Sultan Arafi dari kelompok BMKG. Kami akan mempresentasikan mengenai sejarah humas pemerintah. Dalam sebuah organisasi, humas adalah divisi yang menjalankan fungsi manajemen dari suatu organisasi. Humas secara garis besar mempunyai fungsi untuk menjadi jembatan antara organisasi dengan publiknya, serta memelihara keharmonisan komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Humas pemerintahan dalam tugasnya memiliki peran penting untuk menjaga citra positif sebagai bentuk strategi humas pemerintahan dalam menjaga citranya dalam sebuah organisasi. Pemerintah juga turut andil untuk merubah serta membentuk opini publik yang negatif tentang kinerja pemerintah menjadi opini publik yang positif. Kegiatan tersebut membutuhkan jasa-jasa informasi dan komunikasi yang merupakan fungsi dari public relation atau hubungan masyarakat. Seorang humas mempunyai peran penting dalam lembaga untuk melayani kepentingan publik dan memelihara nilai moral baik pada sebuah organisasi. Tujuan humas pemerintahan guna tercapainya fungsi humas yang terbangun oleh pemerintahan, maka humas pemerintahan dapat mengetahui hak dan mengapresiasi terhadap apa yang sudah masyarakat lakukan dan bantu untuk tetap terciptanya hubungan baik pada pemerintahan. Humas pemerintah bertugas memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak atau publik mengenai kebijakan dan langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga atau instansi dengan publiknya, dan juga memberikan pengertian kepada publiknya atau masyarakat tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah di mana humas itu berada dan berfungsi. Melakukan strategi dapat membentuk opini publik secara positif pada instansi pemerintahan. Humas pemerintahan memerlukan media untuk pembayaran informasi kepada publik mengenai program, kebijakan, serta pencapaian dan prestasi. Media penyebaran yang diperlukan yaitu website, portal berita, media sosial, dan lain-lain. Untuk membentuk dan memelihara hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan masyarakat yang menjadi keberhasilan atau kegagalannya dengan melakukan pendekatan antara lembaga terkait dengan masyarakat dapat memenuhi keinginan masyarakat dengan mendengarkan keluhan masyarakat dapat menjadi poin penting bagi lembaga mendapatkan citra baik pada masyarakat dan mengidentifikasikan, pembentukan, dan pemeliharaan hubungan saling menyenangkan antara organisasi dan masyarakat sebagai dasar moral dan etika profesi. Peran humas pemerintahan. Peran humas pemerintahan itu ada apa aja sih? Nah, peran humas pemerintah di era sekarang 4.0 yaitu kemajuan teknologi dan informasi sekarang bukan lagi sebagai hanya penyampai informasi, melainkan menjadi salah satu unsur strategis dalam mendukung kesuksesan pelaksanaan program pemerintah, terutama menciptakan reputasi kinerja pemerintahan yang baik atau good governance di masyarakat. Oleh sebab itu, peran humas pemerintah perlu dikembangkan lagi agar lebih proaktif sehingga mampu mengemas informasi, lalu berita miring yang dikembangkan di masyarakat sehingga peran humas pemerintah ini meluruskan berita tersebut sesuai dengan fakta yang benar serta berimbang dan proporsional agar masyarakat tidak memiliki persepsi-persepsi yang buruk tentang pemerintah. Oke, selanjutnya ada kendala dari humas pemerintah. Nah, kendala-kendala apa aja sih yang muncul di humas pemerintahan ini? Kendala yang muncul itu yaitu mengenai pengimplementasian pelaksanaan dari fungsi humas pemerintah yang harus segera diminimalisir supaya tidak terjadi penurunan kepercayaan masyarakat kepada kinerja pemerintah yang terutama ini berbasis di pelayanan, di mana masyarakat selalu menuntut cepat dan tepat. Karena sebuah informasi ada beberapa badan
ketika tidak bisa memberikan informasi tepat dan tepat, maka bisa berakibat fatal kepada masyarakat itu sendiri. Dan ditambah lagi dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi akan menunjang pelayanan lembaga pemerintah khususnya dalam penyebaran informasi dan menjadi fasilitator komunikasi dengan publik. Contohnya seperti sosial media, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Itu platform sosial media tersebut bisa digunakan untuk menyebarkan informasi dengan cepat. Kode etik Humas Pemerintah. Kode etik Humas Pemerintah di sini ada 15, yaitu yang pertama, anggota Humas Pemerintahan menjunjung tinggi kehormatan sebagai pegawai instansi pemerintah. Yang kedua, anggota Humas Pemerintahan mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, serta menjunjung tinggi integritas dan norma-norma keahlian, serta menyadari konsekuensi tindakannya. Yang ketiga, anggota Humas Pemerintahan memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar sikap dan perilakunya dapat memberikan citra yang positif bagi pemerintahan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang keempat, anggota Humas Pemerintahan menyampaikan informasi publik yang benar dan akurat serta membentuk citra humas pemerintahan yang positif di masyarakat. Yang kelima, anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik rekan seprofesi. Yang keenam, anggota Humas Pemerintahan akan berusaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas kerja serta memajukan profesi Humas Pemerintahan di Indonesia. Yang ketujuh, anggota Humas Pemerintahan loyal terhadap kepentingan organisasi atau instansinya, bukan kepada kepentingan perseorangan atau golongan. Yang kedelapan, anggota Humas Pemerintahan wajib yang pertama, menjalin komunikasi kepada semua pegawai di organisasi atau instansinya agar tercapai iklim organisasi yang mendukung peningkatan kompetensi organisasi. Yang kedua, mengingatkan rekan seprofesinya yang melakukan tindakan di luar batas kompetensi dan kewenangannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik Humas Pemerintahan. Yang kesembilan, anggota Humas Pemerintah tunduk mematuhi dan menghormati kode etik Humas Pemerintahan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Yang ke-10, anggota Humas Pemerintahan wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang benar dan akurat kepada masyarakat, media massa, dan insan pers sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi atau institusinya sesuai dengan perundangan yang berlaku. Yang ke-11, anggota Humas Pemerintahan tidak diperkenankan melakukan penekanan terhadap media massa dan insan pers serta mencegah pemberian barang dan jasa kepada media massa dan insan pers dengan dalih kepentingan publikasi atau publisitas pribadi atau golongan atau organisasi atau instansinya. Yang ke-12, anggota Humas Pemerintahan menghargai, menghormati, dan membina hubungan baik dengan profesi lainnya. Yang ke-13, anggota Humas Pemerintahan wajib bertukar informasi dan membantu memperlancar arus informasi dengan sesama anggota. Yang ke-14, anggota Humas Pemerintahan bersedia mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota. Yang ke-15, anggota Humas Pemerintahan tidak dibenarkan mendiskreditkan sesama anggota. Sejarah dan perkembangan Humas Pemerintah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perkembangan dan keberadaan Kementerian Penerangan. Nah, pada awal kemerdekaan dan utamanya nih pada pemerintahan era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, kementerian ini ditugaskan sebagai lembaga yang menjalankan fungsi-fungsi humas serta juga bertindak sebagai juru bicara pemerintah serta sebagai pembina atau koordinator humas di lingkungan pemerintah. Nah, terlihat nih bahwa pada awal kemerdekaan belum terpikirkan adanya struktur organisasi tentang hubungan masyarakat atau humas pemerintah. Walaupun telah dilakukan penyempurnaan secara 2 kali, namun struktur humas pemerintah itu belum tampak ada. Nah, jelas sekali bahwa cara pandang penerangan pada waktu itu lebih kepada komunikasi satu arah. Penerangan lebih dimaksudkan sebagai upaya menyampaikan
pesan agar semua kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat mudah dipahami dan diikuti. Pada masa inilah humas pemerintah di tingkat kementerian atau departemen dan lembaga mulai mendapat tempat. Salah satu tolak ukurnya mulai dibentuknya lembaga yang membidangi humas di lingkungan masing-masing, bukan lagi penerangan. Agar lembaga informasi dan komunikasi pemerintah tidak lagi dipandang sebagai propaganda, sebagaimana terjadi pada pemerintah sebelumnya. Apalagi sebagai rezim baru, Orde Baru sangat membutuhkan upaya untuk memperoleh dukungan dari masyarakat luas. Oleh sebab itu, konsep komunikasi dua arah tampaknya akan lebih dikedepankan. Nah, setelah dikeluarkannya secara formal keputusan Presiden Kabinet tersebut, hampir semua kementerian membentuk lembaga semacam humas. Meskipun nama dan tingkatannya masing-masing masih bermacam-macam. Ada 3 reformasi di bidang regulasi, informasi, dan komunikasi yang dituntut waktu itu, yaitu pertama, Undang-Undang Pers yang bebas. Kedua, Undang-Undang yang mengatur bidang penyiaran. Dan ketiga, Undang-Undang yang mengatur kebebasan memperoleh informasi publik. Sayang dalam praktik selanjutnya nih, kebebasan tersebut disalahgunakan sebagai oknum. Praktik kemerdekaan pers belum berlangsung secara substansial karena masih lemah penghargaan insan pers terhadap profesinya. Banyak sekali pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru malah kontraproduktif bagi esensi kemerdekaan pers itu sendiri. Maraknya aksi massa pada waktu itu terhadap kantor-kantor penerbitan menunjukkan sungguh rendahnya apresiasi masyarakat terhadap kebebasan pers. Selain juga diakibatkan oleh rendahnya penghargaan insan pers terhadap kebebasannya. Kemudian sistem pemerintahan di Orde Baru membuat seluruh sistem komunikasi tidak bisa berjalan dengan seharusnya. Karena pada masa ini Soeharto memimpin negara secara otoriter atau menomorsatukan keinginannya. Sehingga seluruh masyarakat dipropaganda untuk mempercayai sepenuhnya apa yang dilakukan pemerintah saat itu. Humas, jurnalis, dan pekerja komunikasi lainnya mendapatkan dampak besar dan tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Masyarakat pada zaman itu dapat dikatakan sebagai masyarakat yang taat pada pemerintah karena tidak bisa mendapatkan kebebasan dan demokrasi sepenuhnya yang seharusnya sudah menjadi asas merdekanya bangsa Indonesia. Hal tersebut terlihat dari sistem komunikasi yang hanya satu arah. Masyarakat hanya bisa mendapatkan berita yang memang berasal dari pemerintah, sedangkan komunikasi itu butuh feedback dari masyarakat maupun dari stakeholders. Tidak bisa dilakukan sendiri. Departemen pada saat itu pun masih departemen penerangan. PR pemerintah di masa ini, mereka tidak dapat menjalankan fungsinya secara keseluruhan. Di zaman pra-kemerdekaan sampai Orde Baru, dirasa pemerintah hanya menyiarkan kebijakan dan informasi kepada publik, belum sampai merubah perilaku dan kebiasaan. Berikut sejarah humas pemerintah pada era reformasi. Jadi, awal pertumbuhan humas pemerintah yang sesungguhnya itu ketika reformasi dimulai sekitar tahun 1998. Di sana pemerintah mulai menyadari akan pentingnya hal ini, yaitu kehumasan pemerintahan. Karena banyak dari staf humas pemerintah menganggap bahwa profesi mereka adalah bagian dari pegawai negeri sipil atau PNS. Hal tersebut menjadikan humas pemerintah yang harus berperan solid dalam hal ini. Karena berhubungan dengan masyarakat secara langsung di daerah tanpa adanya instruksi khusus dari pemerintah pusat akibat dari kebebasan pers.